Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Punawar, NIM 1714101139, kelas Ekonomi Syariah 6 semester 6 kelas D. Mata kuliah Manajemen Perbankan. Nama dosen Ibu Yani Agus Priyani ME. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Prinsip pemberian kredit 5C. Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini terdiri atas 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu ada karakter, di mana karakter kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wacana yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Yang kedua ada kriteria kedua adalah capacity, atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberikan atau diberlakukan kepada nasabah yang meminjam untuk usaha bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Yang keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik maupun non-fisik lebih besar jumlahnya, lebih besar dari kredit yang diberikan. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti, yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Prinsip pemberian kredit 7P. Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan tadi, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah
berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kreditnya. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau yang lainnya. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Kriteria yang keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentunya ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan peminjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha tersebut memiliki prospek panjang atau ke depan bagus atau tidaknya, maka bank pun memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Kelima ada payment, masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Yang keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti kriteria sebelumnya, kriteria ini dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability-nya dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang dapat diajukan atau dapat disetujui oleh bank. Berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Demikian prinsip 5C dan 7P yang bisa diterapkan oleh lembaga keuangan, terutama bank, dalam memberikan kredit pada nasabah. Yang terakhir adalah pengertian studi kelayakan. Adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan tersebut. Pada soal nomor 2, diketahui Kholisa ingin menerbitkan deposito dengan waktu 3 bulan pada Bank Gadget dengan nominal 300 juta. Bunga yang diberikan sebesar 10% dan dikenakan biaya pajak 15%. Yang ditanyakan yaitu berapa jumlah bunga yang dibayarkan bank pada setiap bulannya, dan hitunglah jumlah bunga yang diterima oleh Kholisa selama jangka waktu 3 bulan tersebut. Menghitung bunga yang dibayarkan bank setiap bulan. Bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1. 1 ini adalah keterangan bulan, yaitu 1 bulan dibagi 12. 12 itu adalah 1 tahun ada 12 bulan, sama dengan yaitu 2.500. Pajak 15%. 15% dikali hasil bunga. Hasil bunganya adalah 2.500.000. Sama dengan hasilnya adalah 375.000. Biaya bersih tiap bulan adalah
2.500.000 dikurangi 375.000 sama dengan 2.125.000. Jadi bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya yaitu sebesar 2.125.000 rupiah. Bunga yang diterima Kolisa selama jangka waktu 3 bulan yaitu bunga sebesar 10% dikalikan dengan 300 juta dikali 3 yaitu 3 bulan dari soal sama dengan dibagi 12 itu jumlah 1 tahun ada 12 bulan sama dengan 7.500.000 rupiah. Pajak 15% sama dengan 15 dikali 7.500.000 rupiah dikali sama dengan 1.125.000. Biaya bersih 7.500.000 rupiah dikurangi 1.125.000 sama dengan 6.375.000. Jadi bunga bersih yang diterima Kolisa selama jangka waktu 3 bulan adalah sebesar 6.375.000. Yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep pemasaran tersebut. Oke. Tujuannya yaitu 1. Memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. 2. Memaksimalkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. 3. Memaksimumkan pilihan atau ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Pemasaran adalah suatu konsep dan cara dasar yang diterapkan dalam melakukan strategi manajemen pemasaran produk atau jasa pada sebuah organisasi ataupun perusahaan. Juga yang mendefinisikan pengertian konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat mutlak ekonomi dan sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Sekian dari saya, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.